liburan. Baru yang berikutnya, no pain, no gain. Kita ataupun kegagalan, maka tidak ada hasil. Maka tidak ada sesuatu yang kita dapatkan di sana. Baru yang berikutnya, never give up. Jangan menyerah. Dalam menulis jangan pernah menyerah. Kalaupun banyak kritikan, jangan menyerah. Kalaupun misalnya belum diterbit, jangan menyerah. Kalaupun misalnya saat ini kita katakan banyak masukan-masukan dari reviewer, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jadi kita tidak pernah menyerah. Baru yang berikutnya, nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil. Pasti ada suatu saatnya yang bagus. Baru yang berikutnya, keinginan memiliki kemampuan menulis. Inilah latar belakang mengapa kita harus menulis. Kita lanjutkan bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga. Mana yang ganti share-nya? Oke. Menulis. Jadi menulis apa yang dilihat, apa yang kita lihat tulis. Misalnya pengalaman waktu kita konselor tulis, pengalaman waktu kita mengajar tulis, pengalaman kita seperti Pak Gulo itu di inspektorat menulisnya semua ataupun di tempat-tempat lain. Apa yang dilihat itu ditulis. Baru apa yang dipikirkan juga ditulis. Jadi apa yang dipikirkan ditulis. Apa yang dibicarakan juga ditulis. Baik apa yang kita bicarakan misalnya di media sosial, di Facebook, tulis saja nanti itu. Menjadi bagian-bagian tertentu sesuai dengan menulis apa yang dialami, menulis apa yang diteliti, menulis apa yang dipertimbangkan atau diputuskan sendiri. Itu bagian menulis. Silakan lanjut. Silakan lanjut. Baru itu buku yang kita lihat sekarang ada 3. Secara nasional ada 3. Ada namanya buku referensi. Ini buku referensi ini menjadi buku bacaan. Misalnya psikologi pendidikan agama Kristen yang saya buat. Itu menjadi dasar untuk mata kuliah S2 nantinya. Jadi referensi, salah satu referensi. Jadi ada dasar. Filosofi pendidikan agama Kristen yang saya buat. Itu juga adalah referensi. Mengapa referensi? Karena tidak ada buku-buku filosofi tentang pendidikan agama Kristen. Yang ada itu filsafat pendidikan agama Kristen, baru psikologi filsafat umum, baru pendidikan umum. Sekarang setelah saya buat itu referensi muncul lagi yang perbaikan-perbaikan. Baru yang berikutnya buku yang namanya monograf. Itu bisa bentuk cerita anak-anak misalnya. Bisa ini monograf ini juga singkat-singkat dia tentang khotbah, tentang pengalaman-pengalaman misalnya seperti itu. Historis pendek misalnya dan banyak lagi. Baru yang ketiga namanya buku chapter. Buku chapter ini adalah orangnya banyak menulis. Jadi misalnya satu chapter ditulis 1 orang atau 2 orang. Chapter lain lagi ditulis 1 orang atau 2 orang lain. Silakan lagi diganti. Silakan. Diganti. Prinsip kita menulis jangan kaku. Itu jangan kaku, tulis saja semua. Jangan kaku kita. Baru yang berikutnya jangan takut salah. Karena ada masa editing. Misalnya ada edisi kedua, ada edisi perbaikan, ada seperti itu, jangan takut. Baru yang berikutnya, silakan duduk 1-2 jam per hari untuk membaca dan menulis. Itu supaya ada menjadi bahan apa kita yang kita teliti, yang kita lihat atau pengalaman kita menjadi dasar. Baru mulailah menulis dengan pengalaman kita yang kecil. Pengalaman kita sendiri yang kecil. Misalnya tentang pengalaman saya bangun dan bangkitlah, itu pengobatan kepada orang-orang stroke untuk pastoral konseling, misalnya seperti itu. Itu pengalaman saya menangani jemaat-jemaat yang stroke, ibu saya juga stroke, bapak saya juga stroke, orang lain juga stroke. Jadi itu pengalaman. Jadi jangan kita buang pengalaman-pengalaman kita, itu yang bermakna dan berfungsi sekali bagi dunia. Itu cepat habis, 300 itu habis hanya 2 minggu. Tetapi karena harus terbit yang lain, maka saya tidak melanjutkan lagi. Jadi banyak pengalaman-pengalaman itu. Pengalaman misalnya aplikasi
keprofesionalan guru pendidikan agama Kristen. Itu juga karangan saya karena yang lain masih umum dia. Baru perhatikan kebutuhan referensi tulisan saudara. Baru perhatikan sistemnya. Bisa sistemnya agak acak-acakan dulu sementara, tapi nanti diperbaiki. Apakah sistem delay, apakah sistem ASA, AFA, dan lain-lain. Perhatikan pengutipan apakah catatan kaki, perut, dan akhir. Bisa juga memang catatan di dalam, bisa seperti itu. Tapi jangan terlalu kaku. Jangan takut salah untuk akan catatan kaki. Nanti kita perbaiki setelah ada buku edisi perbaikan. Baru perhatikan bahasa yang berlaku. Kalau paling tidak, kalau bahasa Batak kita campur, silakan bahasa Batak. Asal sopan dia, asal teratur dia. Itu apa kita? Bagi saya itu. Jadi lakukanlah dulu. Pokoknya kemauan kita itu sangat penting. Jangan takut salah. Itu yang penting sekali dasarnya. Supaya kita jangan kaku. Oke, lanjutkan. Silakan lanjutkan. Silakan. Ke bawahnya lagi. Siapa yang mengganti? Ini Oke. Pak, ini langkah-langkah Ya. bukan? Ya. Setelah prinsip langkah, membacalah dan menulislah. Biarpun kadang-kadang kita itu harus bongkar bangkir, hapus, delete sana, delete di sini, mulailah. Dengan catatan, kalau udah ada ide kita satu, tema kita satu, nanti akan dibahas di sana, tuliskan apa ide kita. Pokoknya ide itu berbeda dengan orang lain, tema itu berbeda dengan orang lain, itu aja. Menarik bagi orang lain, biarpun itu di dalamnya banyak yang mungkin harus dikoreksi. Pokoknya ada ide kita, mau kita sampaikan ada di sana. Kemudian lakukan proses sintesis dari hasil jurnal, buku, artikel yang kita baca. Baru lakukan pengintegrasian. Baru lakukan perbandingan-perbandingan, perdebatan-perdebatan. Baru kalau ada perbandingan menurut ini si ini, menurut ini si ini, maka menurut saya ini. Jadi kita simpulkan. Bisa kita buat misalnya hasil pensintesisan kita, pengintegrasian kita, perbandingan kita atau perdebatan kita buat dalam list, kita buat dalam diagram, kita buat dalam kolom-kolom dan lain sebagainya. Itu tergantung kreatif dan kemampuan kita. Kalau seperti saya itu agak terbatas, maka diagram-diagramnya juga yang sangat sederhana. Kalaupun sangat sederhana, jangan takut, jangan malu kepada yang lain. Kalau yang sudah biasa menulis dan misalnya menulis ke tempat-tempat yang besar, silakan saja. Misalnya profesor ini sudah menulis di BPK, JOAS misalnya. Kita menulis di Medan, misalnya seperti itu. Asal ada satu yang mau kita tunjukkan, hal-hal kecil saja. Jadi jangan takut misalnya karena kita diterbitkan di Tarutung, orang lain di Jakarta, jangan takut. Yang penting nanti orang membaca apa isinya, apa yang diperdebatkan di sana, apa proses integrasinya, dan lain sebagainya. Baru segala sesuatu menjadi bagian tema, berangkat dari akar masalah. Misalnya, mengapa saya menuliskan aplikasi keprofesionalan guru pendidikan agama Kristen secara Alkitabiah? Karena belum ada bukunya. Karena guru-guru masih banyak memakai yang umum-umum, misalnya seperti itu. Maka saya tertarik dengan tema ini. Ya masa tidak munculkan dulu ini supaya ada nanti misalnya profesionalismenya, ke pedagogikannya, misalnya seperti itu, sosialnya misalnya dari Alkitabiah dikembangkan. Jadi ada langkah-langkah biarpun itu banyak kesalahan di sana sini. Baru yang berikutnya bisa juga dibuat dan diramu serta dikembangkan dari bahan ajar atau khotbah kita atau ceramah kita dan tulisan lain. Jadi itu prinsip kita bukan untuk laku buku, tapi untuk ada buku. Prinsipku bukan untuk laku, tetapi untuk ada buku. Lanjutkan. Bisa dilanjutkan? Silakan. Oke, cara pemilihan ide dan konsepnya. Jadi harus ada. Jadi buat idenya. Itu tergantung dari apa yang kita lihat, dari tergantung kebutuhan.
tergantung dari apa yang kita pikirkan yang sangat penting. Baru siapkan outline-nya, kerangka isi bukunya, termasuk siapkan dulu misalnya daftar isinya, baru lengkapi materi pendukung penulisan buku kita, materi-materinya. Misalnya kita cari tentang kepribadian seorang guru, baru kita ambil Alkitabnya, atau dari umum dulu kita masukkan misalnya. Itu misalnya seperti itu. Sosial misalnya, bagaimana tentang materi tentang sosial seorang guru, diambil. Baru buat draft penulisan naskah, buat draftnya. Baru buat sistematikanya, perhatikan gaya penulisannya, penempatan pembahasan yang tepat, terus belajar dan latihan terus, biarpun kadang-kadang memang harus membutuhkan waktu. Terbitkan buku-buku hasil karya Anda, biarpun itu jelek menurut orang, kurang menurut kita, tetapi ada di sana ide-ide. Jangan malu untuk terbitkan. Asal ada yang mau penerbit yang menerbitkan itu silahkan. Asal kita bertanggung jawab itu adalah ide kita masing-masing. Silakan. Silakan lanjut. Metode kita membuat konsep, temukan ide kita, lakukan riset mengenai konsep kita, kembangkan konsep kita, dan pertimbangkan siapa pembaca kita. Jadi kalau pendidikan agama Kristen, pembaca paling tidak guru pendidikan agama Kristen. Kalau misalnya mengenai konseling di sekolah, itu konselor-konselor, misalnya seperti itu. Konseling di rumah sakit misalnya, konselor-konselor. Baru kepemimpinan pendeta misalnya, ya pendeta-pendeta lah. Mana pendeta-pendeta? Kalau dia pendeta-pendeta karismatik, maka kepemimpinan kependetaan itu harus bentuk karismatik. Jadi sama siapa? Itu sangat penting. Karya kita ini harus kita lihat pasarannya. Baru yang berikutnya mengembangkan tokoh di sana. Misalnya tokoh dari pendidikan agama Kristen, siapa misalnya seperti itu. Kalau dia mengenai cerita-cerita anak-anak, tokohnya itu yang mau kita kembangkan. Baru sembangkan tokoh, baru evaluasi dia. Baru merancang metodenya, juga merancang latarnya. Jadi dari sampul itu nampak apa yang mau disampaikan. Alur ceritanya juga sampai di sana. Pikiran logistiknya juga sampai. Pemahaman inderanya juga sampai. Baru menyiapkan peralatan kita dan tempat menulis kita. Baru menetapkan jadwal menulis kita. Jadi pahami Anda saat menulis. Menulislah dengan rutin, hancurkan istilah writer block. Artinya kalau ada sesuatu nanti kutulis, enggak. Kalau ada yang kita pikirkan, itu sekarang kita tulis, langsung kita tuliskan. Jadi kita buat catatan-catatan itu. Biarpun belum bentuk satu buku, langsung masukkan dia. Jadi jangan ada istilah writer block, sehingga menunggu writer block ini menunggu waktu. Ketika kita mengatakan besok, maka tidak akan sempat-sempat menulis. Jadi ketika kita mengatakan tunggu ada dulu writer block-nya, maka tidak sempat kita menulis. Lanjutkan. Lanjutkan lagi. Halo, lanjutkan lagi. Itu sajalah yang bisa saya sampaikan. Kalau nggak ada lagi yang di atas. Terima kasih. Bisa kita lanjutkan dengan Esra, baru kita diskusikan. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Pak Andar buat ilmu yang sangat berguna bagi kita. Kita kasih tepuk tangan online yuk buat Pak Andar buat topiknya yang sangat menarik dan luar biasa. Oke, terima kasih. Nanti kita akan buka ruang diskusi ya. Buat Pak Andar mungkin sudah selesai dulu untuk topiknya. Nanti kita akan masuk ke tanya jawab. Selanjutnya kita dengarkan salah satu yang hebat juga penulis buku, Kak Esra Valentina. Sedikit sebelum Kak Esra ini presentasi, ini adalah rakat terhebat di zaman, tersadis tersegalanya. Tapi ternyata hatinya lembut sampai menuliskan buku. Ini luar biasa. Jadi ketinggalan kalau kita nggak bakalan dengarkan ceritanya. Oke, Kak memberikan kesempatan kepada Kak Esra Valentina untuk bercerita kepada kita, memberikan ilmu pengalaman tentang penulisan buku. Silakan kepada Kak Esra. Mic hidupkan dulu Kak, mic-nya hidupkan dulu.
Bentar ya. Udah. Halo, sudah? Udah Kak, tapi kameranya jadi mati. Kameranya hidupin juga Kak. Bentar ya. Kamera sama mic-nya hidupin Kak. Oke, bentar. Oke. Kita menunggu. Oke. Dan Oke, shalom, selamat malam semuanya. Shalom, selamat malam Kak. Shalom Kakak Esra. Shalom buat Pak Ander Gunawan Pasaribu, juga tadi ada abang-abang senior, kakak-kakak senior juga, teman-teman yang lain juga, mungkin adik-adik mahasiswa yang ikut bergabung di Zoom ini. Selamat malam semuanya. Jadi terima kasih ya buat Pak Kristendo, juga buat Pak Noe, Jamot, juga tadi ada Ibu dosen yang memberikan kesempatan. Jadi job deskripsi saya malam hari ini yaitu tadi pengalaman menulis ya. Jadi perlu memperkenalkan diri dulu ya untuk yang lain yang belum kenal. Jadi dulu kuliah di STKP Tarutung jurusan Pastoral Konseling. Dan sekarang mengajar di Global Andalan School. Buat teman-teman yang masih tinggal di Indonesia, khususnya di Riau, mungkin tahu RAPP ya, Riau Andalan Pulp and Paper. Jadi saya bergabung di salah satu sekolah, jadi yayasan yang ada di Riau. Pengalaman menulis itu seperti yang Bapak Andar katakan tadi, memang harus banyak-banyak membaca. Banyak membaca, akhirnya kita tersimpan di memori. Oh, seperti ini yang ingin saya tulis, itu karena saya suka membaca. Jadi ini sebenarnya pengalaman menulis yang pertama ya teman-teman, dan bukan buku yang ada hubungannya dengan agama. Ini tentang lingkungan. Jadi kan kita harus tahu bahwa kecerdasan naturalis itu, kecerdasan itu kan ada 8, termasuk kecerdasan naturalis di dalamnya. Di sekolah saya jadi tim lingkungan, sudah jalan selama 4 tahun lah, semacam KAUR kalau di sekolah kepala urusan lingkungan. Jadi mungkin karena jam terbang yang tinggi ya, jam terbang yang tinggi, terlibat dengan yayasan, terlibat dengan manajemen di perusahaan, dengan orang tua, dengan siswa mengikuti lomba. Akhirnya ada niat untuk menulis buku ini, niat yang baik untuk menjadi influencer lah ya kalau anak-anak bilang sekarang ya, dalam bidang. Jadi buku yang saya tulis itu ini Pak Noe, Pak Kristendo, karena saya nggak ada konsep, cuma pengalaman saya. Jadi mungkin bisa lihat ya bukunya. Jelas apa enggak ya? Nggak ada buat materi seperti Pak Andar buat. Ini bukunya, ini buku yang saya tulis. Ini judulnya Literasi Lingkungan Berbasis Karakter. Nah, ini berdasarkan pengalaman sendiri sih, bahwa lingkungan sekarang ini kan sungguh sangat nggak bisa diprediksi, unpredictable, nggak bisa. Satu hari itu kadang hujan, kadang panas tiba-tiba. Nah, dari situlah ada keinginan untuk menulis sehingga buku ini bisa mempengaruhi setidaknya siswa-siswi yang ada di sekolah atau yang ada di lingkungan perusahaan kami. Jadi kalau ditanya pengalaman seperti apa, yang pastinya harus ada niat dan komitmen. Kalau niat saja sih nggak akan jadi, harus ada komitmen melanjutkannya. Nah, sebenarnya setiap orang itu punya kesempatan untuk menulis dan sudah menulis sebenarnya. Contohnya apa? Status di Facebook. Nah, kita kan rata-rata berteman. Ada yang menuliskan kegiatannya sehari-hari, berteman dengan siapa, lagi ngapain, proyeknya apa. Itu sebenarnya hal-hal yang kecil yang sudah kita lakukan sebagai penulis. Nah, itu di status Facebook ya. Kalau ada niat ingin menulis buku, sebenarnya walau tidak diterbitkan bisa. Kan sekarang di Play Store itu banyak aplikasi yang membantu kita, yang menuangkan pikiran kita. Ada blog, ada Wattpad,
dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau niat menulis buku ini, yang saya kerjakan ini dibantu oleh tim. Jadi ikut pelatihan dulu, kemudian saya tulis bukunya, dikasih waktu berapa lama harus selesai, judulnya seperti apa, covernya seperti apa, saya yang tentukan. Setelah itu tim nanti yang akan mengedit itu. Gitu dia. Jadi harus ikut pelatihan dulu. Kita kan diberi kesempatan untuk menulis, terserah mau judul bukunya mengenai cerita fiksi, non fiksi, atau tadi yang seperti Bapak Andar buat tentang konseling sesuai dengan tempat kita bekerja lah ya. Nah, kebetulan karena saya guru kelas di sini, menjabat juga sebagai kaur lingkungan di yayasan, pengalaman yang saya alami sehari-hari bersama dengan siswa, itu yang saya tuliskan. Jadi maksimal isi bukunya. Itu aja sih, Pak Kristendo. Kalau soal pengalaman ingin tekniknya ya Pak Andar tadi udah pas yang seperti Bapak Andar katakan, tulis judul, buat outline-nya seperti apa. Yang penting ada niat dan komitmen untuk menulis. Kalau teman-teman butuh tim mengedit bisa, teman penerbit juga ada teman di Jogja. Kalau seandainya teman-teman membutuhkan fasilitas atau perpanjangan tangan lah istilahnya, ada, bisa dibantu. Seandainya teman-teman ada niat untuk menulis buku. Jadi kan menulis ini salah satu bentuk self-actualization. Abraham Maslow kan, salah satu bentuk aktualisasi diri kita. Reward untuk diri kita sendiri, kemampuan kita sejauh mana. Nah, jadi dari situ sih teman-teman semuanya, sehingga ada niat dan komitmen untuk menulis buku ini. Pengalaman, saya juga mengikuti lomba, beberapa kali lomba, puji Tuhan pernah lomba nasional. Nah, dari pengalaman itu saya tuangkan di buku ini. Ini bukunya. Ini nanti saya foto, ini ada bukunya. Seperti ini. Ini judulnya. Di dalamnya ada gambar. Ini kebetulan saya memang berniat membuat buku yang bergambar seperti ini. Sehingga gampang dicerna anak-anak ya, gambarnya seperti ini. Ini memang kegiatan yang real dilakukan di lapangan. Dilakukan bersama dengan siswa. Jadi ini beginilah sekolah kami. Ini sebenarnya salah satu cara menghargai ciptaan Tuhan. Masuk juga sih sebenarnya ke ranah agama. Bagaimana kita menjaga lingkungan, dan itu masuk di sini karena ada 18 karakter dalam di Kementerian Agama itu ya, dalam kurikulum. Nah ya, salah satunya itu bagaimana menghargai ciptaan Tuhan. Jadi ini bukunya, ini kegiatan. Jadi di perusahaan kami itu sering mengadakan kegiatan Go Green, ini melibatkan perusahaan, stakeholder, masyarakat, sekolah. Jadi isinya seperti itu teman-teman. Dan ini punya nomor ISBN. Jadi fungsi dari nomor ISBN itu adalah untuk mengidentifikasi buku kita. Jadi kalau kita lihat buku di e-book, nanti buku ini akan muncul, dan bukan plagiat, ini hasil pemikiran yang nyata, non fiksi. Ini ada non fiksi, ini nomor ISBN-nya. Itu sih yang bisa saya bagikan. Jadi mulailah menulis sedikit-sedikit aja, lama-lama menjadi bukit. Itu sih teman-teman yang bisa saya sampaikan, sharing. Kalau ada yang mau bukunya masih ada, dan sudah dibeli oleh yayasan, yang pastinya yayasan sekolah kami sudah diberikan kepada tamu atau visitor yang datang ke sekolah juga sudah. Buat yang berminat boleh japri nanti. Itu sekian teman-teman, nggak banyak-banyak soalnya sudah larut malam. Ini bukunya. Ini profilnya. Nah, kira-kira seperti itulah bukunya.
Oke, hanya ini yang bisa sampaikan Pak Noe dan Pak Jamot, Pak Kristendo. Kalau ada yang mau bertanya, nanti kami persilahkan. Terima kasih kembali Oke, ke iya. MC-nya. Ya, terima kasih buat Kak Esra, buat pengalamannya luar biasa. Kita kasih tepuk tangan online yuk buat Kak Esra yang luar biasa. Jadi nanti bukunya kalau kita akan lihat dulu, kita akan baca supaya menginspirasi orang lain juga untuk bisa buat buku. Oke, serahkan kepada Kak Julita untuk memandu acara kita ini dalam sesi tanya jawab. Silakan kepada Ibu dosen, Ibu Julita, Pak Pahan. Demikian pemaparan dari kedua narasumber kita di malam hari ini. Bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, sanggahan atau apapun, silakan. Oke, yang pertama saya lihat ada Bapak Janes Pasaribu. Kami silakan Bapak Janes bertanya. Ada siapa? Oh ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Malam lupa lagi. Malam. Nah, itu dia. Pertama, saya ucapkan salam rindu kepada Bapak Andar Gunawan Pasaribu. Selaku Ya, terima kasih. dosen saya dulu dan juga dosen pembimbing saya dulu skripsi. Terima kasih. Dan salam rindu kepada kakak senior saya, Esra Valentina Samosir. Iya, Saya tadi bukan mau bertanya, saya cuma tepuk tangan aja tadi. Karena diajak tepuk tangan, ya saya tepuk tangan. Baik. Saya hanya bertepuk tangan tadi, tapi ketika dikasih kesempatan, saya tidak ada bertanya, tidak ada menjawab, karena saya sudah terpaku mendengar paparan dari Pak Andar sama Kakak Esra. Salut, semangat, dan aku juga yakin kalau Kakak Esra itu memang the best. Karena zaman kuliahnya juga saya sudah tahu beliau. Cuman kalau boleh, tambahinlah tulisannya mengenai tentang konseling pembinaan anak-anak. Soalnya kita yang punya anak-anak ini perlu juga bagaimana cara pelajari jiwa dan karakter tentang anak-anak. Dan saya memintalah nanti tolong dikirimkan bukunya, saya baca rindu dengan tulisannya. Di Japri aja nanti. Nomor rekeningnya menyusul ya. Siap. Baik. Oke, itu aja. Terima kasih. Ada yang mau memberikan pertanyaan lagi? Bapak Fernando Purba, waktu kami persilakan. Oke, terima kasih buat moderator yang telah memberikan kesempatan. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Dr. Andar Gunawan Pasaribu selaku dosen YKN Tarutung, dan juga kepada Kak Esra Valentina ya. Kalau Kak Esra memang sudah kenal ya karena sama-sama di Provinsi Riau. Ya. Saya Fernando Purba dari Kota Pekanbaru. Terima kasih buat paparan yang telah dipaparkan oleh Bapak dosen, begitu juga dengan Kak Esra yang mampu memicu motivasi kita untuk menuliskan buku. Ada beberapa hal yang saya pertanyakan khususnya bagi narasumber mengenai penulisan buku. Secara pribadi, kalau saya memang sudah ada sekitar 3 buku yang saya tuliskan ya, 3 buku yang saya tuliskan. Namun kalau dia ISBN-nya itu masih ada masih jurnal saya di ISBN. Namun kalau buku itu masih di kawasan kampus ya, masih di kampus saja diterbitkan. Namun ada pertanyaan saya memang yang menjadi sebuah pertanyaan dalam hati saya sebagai seorang pengajar pendidikan agama Kristen. Terlebih mungkin saya bertanya kepada Bapak Dr. Andar Gunawan Pasaribu
tentang penulisan buku. Bapak tadi memberitahukan bahwa salah satu buku yang telah dituliskan oleh Bapak Andar yaitu tentang profesionalisme guru pak, ya, profesionalisme guru pak. Dan ini juga yang menjadi judul skripsi saya dan tesis saya ketika saya kuliah di YKN Tarutung. Namun Pak, yang menjadi suatu pertanyaan, dan ini memang satu karya yang saya tuliskan pada saat ini, yaitu tentang mengajar dengan hati. Buku yang saya tuliskan saat ini namun belum selesai, yaitu tentang mengajar dengan hati. Judulnya seperti ini Pak, tentang profesionalisme guru Pak. Sepertinya kita ketahui Pak, memang lebih banyak buku umum yang terbit pada saat ini tentang berbicara mengenai profesionalisme. Salah satunya adalah tentang kompetensi guru. Yang saya lihat Pak, banyak buku umum, namun buku agama atau penerbit tentang bagaimana profesionalisme guru pak, kompetensi guru pak ini sudah beredar, bahkan sudah ada beberapa. Namun yang perlu saya pertanyakan di dalam penulisan buku ini, saya ingin membuat sesuatu hal yang berbeda. Saya ingin membuat satu hal yang berbeda. Apakah ini tujuan saya pada saat ini kan Pak, saya ingin mengukur bagaimana rencana saya sebelum saya menerbitkan buku saya, apalagi yang saya bahas itu adalah profesionalisme guru pak. Di dalamnya adalah seorang guru yang profesionalisme harus memiliki kompetensi. Itu 5 kompetensi yang dimiliki oleh guru pak, berbeda dengan guru umum. Kalau guru umum itu ada 4, kalau guru pak itu ada 5. Itu perbedaannya adalah kompetensi spiritual. Jadi Pak, setelah saya menyusun tentang kompetensi guru pak ini berdasarkan Alkitabiah atau ditinjau dari Alkitab berbeda dengan guru umum, yang menjadi pertanyaan saya, mungkin apakah Bapak sebelum menerbitkan buku ada dulu sebuah penelitian atau buat observasi kepada guru pak. Misalnya seperti saat ini Pak, saya ingin membuat observasi bagaimana indikator mengukur kompetensi guru pak secara pedagogik, secara kepribadian, profesionalisme, sosial, dan spiritual. Apakah untuk mengukur indikator itu, apakah memang kita itu sudah jelas atau tidak cara mengukurnya seseorang guru pak itu bisa nanti diikuti oleh mahasiswa yang menulis skripsi, itu sudah valid? Apakah perlu kita membuat misalnya sebuah instrumen kepada guru-guru pak sehingga validitas indikator kita dalam buku itu sudah tervalidkan Pak, kira-kira seperti itu. Jadi apakah perlu kita kasih itu instrumen kepada guru-guru pak, misalnya seperti yang di Kota Pekanbaru, rencana memang ke tingkat SMA, apakah perlu kita indikator yang telah kita susun dengan baik sesuai dengan kita bandingkan dengan Alkitab atau metode pengajaran Yesus. Metode pengajaran Yesus kita sambungkan bahwa Yesus itu juga mempunyai pedagogik, Yesus itu juga mempunyai kompetensi spiritual dan lain-lain. Apakah Pak ini indikatornya ini kita ukur atau kita kasih instrumen ini kepada guru-guru Pak sehingga validitasnya ini bisa terjamin, indikatornya ini nanti sudah terjamin sehingga para mahasiswa bisa mengikuti itu yang menjadi nanti indikator dalam skripsinya. Terima kasih. Kepada Bapak Andar kami persilakan untuk memberikan tanggapan dari pertanyaan Bapak Fernando Purba. Bapak Andar. Oke, terima kasih kepada Ibu Julita Papahan. Pertanyaan daripada Fernando Purba tadi itu sangat bagus sekali. Jadi kalau kita lihat mengenai kompetensi dari guru pendidikan agama Kristen itu udah banyak. Jadi dalam kompetensi, misalnya buku yang saya karang ini, itu juga pakai SSN. Ini buku yang saya karang. Ini kan ada dalam ini namanya aplikasi kompetensi guru pendidikan agama Kristen. Secara umum dia hanya 5. Secara umum dia hanya 5 sampai pembahasan mengenai spiritual, dan tingkah laku. Saya baru ada kompetensi parakletois. Ada kompetensi parakletois ada di sana. Baru ada kompetensi penelitian tindakan kelas itu yang apanya. Jadi mengapa saya sampai ke sana? Sampai kepada ada lebih dari 5. Pertama, seperti yang saya katakan itu bisa dari hasil penelitian kita.
biarpun tidak dalam buku itu, tidak secara langsung kita buat penelitian. Penelitian yang dilakukan melalui skripsi, misalnya seperti itu. Melalui skripsi bisa kita, kalau bagus, memang kita membuat bagiannya berapa persen yang guru pendidikan agama Kristen, seperti itu. Bisa juga itu kita ketahui itu namanya penelitian secara kualitatif dari buku-buku lain, misalnya buku-buku lain dari jurnal-jurnal lain, dari artikel. Dua pertimbangan ini selalu apa yang saya dengarkan, dan apa yang saya memang kadang-kadang berbentuk subjektif dia. Apa yang saya dengarkan. Jadi sering saya dengarkan, misalnya guru pendidikan agama Kristen itu hendaklah misalnya pintar mengkhotbahi anak-anak ya, khotbah di lapangan ya, misalnya ketika saya mengantar PPL, misalnya seperti itu, supaya anak-anak ini mendapat kesaksian hidupnya, misalnya seperti itu. Oh, berarti sangat dibutuhkan kompetensi marturia. Oh, baru yang berikutnya lagi, hendaklah guru pagi itu ya, mampu dia misalnya memakai Roh Kudus ya, nampak dia ketika ada orang yang kesurupan, ada seperti ini. Oh, saya buatlah itu. Nah, itu dari apa yang saya dengarkan, memang bersifat subjektif. Sehingga ada yang baru, yang mungkin secara undang-undang itu tidak begitu dibahas atau tidak begitu disampaikan. Jadi itu apanya. Yang mau saya sampaikan kepada Fernando Purba, misalnya guru yang mengajar dengan hati, apa yang baru yang Anda akan paparkan, akan Anda sampaikan. Jadi yang Anda paparkan itu, yang Anda sampaikan itu yang baru. Saya maaf jika saya memakaikan kata Anda, adik saya Fernando Purba, apa yang baru? Jangan sama dengan yang lain, ada yang baru dari yang didengarkan, dari yang diteliti, bahkan maaf kalau kita seorang penulis, dari yang dimimpi-mimpikan, apa mimpi-mimpi kita. Jadi itu semua. Jadi buku yang kita karang itu mimpi atau visi kita, sehingga dengan demikian orang mendapat hal yang baru. Oh, ini yang baru ya, ini yang baru ya. Oh, ini bisa dipakai satu acuan. Jadi saya bukan melarang, bukan mengatakan tidak melakukan penelitian, tetapi jangan karena penelitian itu baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga kita terhalang menuliskan buku kita. Karena kita menunggu-nunggu ada writer block-nya itu. Jangan sampai kita pikirkan, oh enggak sesuai itu. Kadang-kadang kita ganti lagi, kadang-kadang oh ini bagus. Inilah yang disempurnakan. Jadi bagi saya penulis, saya tidak kaku dengan hal-hal itu, tapi bagi saya ada ide yang saya sampaikan melalui apa yang saya dengarkan dan saya mimpi-mimpikan. Seperti itulah saya menulis, sehingga sampai sekarang hampir 15 buku saya setiap tahun menulis dari apa yang saya dengarkan dan mimpikan. Seperti itulah. Terima kasih. Terima kasih. Kami serahkan kembali kepada Ibu Julita. Ya, terima kasih kepada Bapak Andar untuk pemaparannya, menambah wawasan kita bersama. Ternyata menulis itu sebenarnya seru ya, kalau berani kita menuliskan apa yang kita pikirkan, apa yang kita alami, sehingga menjadi manfaat untuk orang-orang. Ada banyak tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak, ternyata buku itu juga ada berbagai model-model atau berbagai jenis. Untuk itu kami lanjutkan kepada teman-teman, apakah ada masih yang ingin mendapatkan informasi atau ingin bertanya atau memberi juga, boleh juga memberikan pengalamannya jika misalnya ada pengalaman yang lain yang ingin dibagi, bagaimana menulis selain buku. Contohnya ada juga penulisan karya ilmiah itu, ada penulisan jurnal dia namanya, seperti Pak Fernando Purba tadi. Dia sudah menuliskan penelitiannya menjadi sebuah jurnal. Itu juga bagian dari prestasi guru
dan prestasi dosen di dunia pendidikan. Oke, kami persilahkan kepada teman-teman yang lain, ada yang mau memberikan pertanyaan atau saran, silahkan. Oke, Halo Kak kepada Julita. adik kami Jamot, silahkan. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Saya mau tanya dulu kepada Kak Esra Valentina. Halo Kak Esra. Saya mau memberikan satu pertanyaan yang menurut saya sangat penting ya. Kalau misalnya Kak Esra ditanya, apa sih inspirasi terbesar atau misalnya apa sih motivasi terbesar dalam diri Kak Esra menjadi seorang penulis? Itu yang pertama. Terus yang saya lihat, Kak sangat terbeban kepada komunitas-komunitas yang paling kecil. Saya sangat salut dengan Facebook Kakak yang sering buat sesuatu yang kayaknya kalau kita guru agama nggak bakalan bisa buat deh gitu dia. Terus teman-teman yang di daerah terpencil dengan kualitas pembelajaran yang menurut saya lebih hebat daripada di perkotaan gitu dia. Yang pertama dari pertanyaan, apa inspirasi Kakak bisa nulis buku? Yang kedua, bagaimana sih tipsnya supaya kita bisa mengajar seperti kualitas seperti yang Kak tunjukkan sering sekali kita lihat. Saya sangat salut buat Kak Esra. Terima kasih Kak, saya mohon jawabannya. Thank you, kembali ke Kak Julita. Iya. Dan kayaknya bermanfaat sekali itu untuk kita semua itu, Dek Jamat. Karena memang saya juga sering memperhatikan Facebooknya Esra, bagaimana kedekatannya dengan siswanya sehingga siswanya merasa nyaman, sehingga pembelajaran saya yakin mereka akan mudah menangkap apa yang disampaikan ibu gurunya ya. Ya, kami persilakan kepada Esra memberikan tanggapan. Gak ada suara, suaranya hilang. Mic-nya Kak. Ya. Dan Kameranya Kak, oke, nggak ada. Aman. oke. Ya, ya, Oke, silakan. kita dengarkan Kak Esra, salah satu siswi yang favorit ini. Jadi begini, kita kan sama-sama gurunya sebenarnya dalam porsi mengajar ya teman-teman. Maaf ya Pak Andar dan juga teman-teman dosen yang lain. Jadi kita nggak bisa membohongi diri kita. Kita mengajari anak-anak generasi Z loh. Generasi Z itu boleh lihat sambil lihat di Google, dan anak-anak generasi Alpha. Mereka itu sekarang berada di dunia digital. Jadi harus serba digital. Jadi teman-teman kan kebanyakan rata-rata guru agama Kristen kan. Nah, jadi mengajarnya itu harus mengikuti perkembangan zaman. Nggak boleh konvensional lagi. Walaupun mengajar guru agama, ada di sekolah kami ada guru agama. Jadi kan soal membaptis ya. Saya udah agak lupa. Nah, kami punya kolam di sekolah. Nah, dipraktekkan seperti itu, bukan berarti dibaptis selama atau apa, tapi langsung nyata, kontekstual. Jadi menggunakan metode CTL, contextual based learning. Nah, jadi yang aku lihat guru agama itu menyambungkan dari Pak Bernardo ya. Jadi kan kita juga waktu mengajari anak-anak di kampus lah ya, pengalaman jadi mahasiswa dulu itu masih kaku ya. Di kelas, tepuk tangan, berdoa. Nah, anak-anak yang kita ajari ini balik tadi ke generasi Z. Apa itu generasi Z? Anak-anak yang rata-rata berusia anak SD sekarang loh, anak SD dan SMP. Nah, kita dengan mereka itu udah sangat beda sekali umurnya. Kebutuhan mereka dan kebutuhan kita itu berbeda, termasuk cara menerima ajaran, menerima pelajaran. Coba tes anak-anak, coba masing-masing sekarang ini. Mereka lebih mendengarkan orang tua atau mendengarkan teman mereka. Ini pengalaman di sini ya, orang tua, pandangan orang ketiga. Jadi kami itu menanya juga, gimana anak ibu? Nah, ceritalah orang tuanya, lebih mendengarkan temannya, lebih melihat TikTok ya. Itu nggak bisa kita pungkiri ya, anak-anak yang sudah kita ajari ini masing-masing udah punya apa loh? Sudah punya HP lah ya, smartphone. Nah, jadi Jamot Siombing, jadi guru agama itu jadilah guru agama yang mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan identitas kita sebagai guru agama Kristen.
Ya teman-teman udah pada pinter lah ya, udah banyak tips, sudah banyak juga teknik yang dipelajari ya di kampus kita. Nah, kenapa terinspirasi? Apa inspirasinya? Ya balik lagi nggak bisa dipungkiri apa yang saya dapatkan di kampus menjadi inspirasi saya dan juga dari perusahaan. Jadi filosofi perusahaan RAPP itu harus kami lakukan. Ada TOPICC. Apa di dalamnya ada improvement, continuous improvement, people, customer. Nah, continuous improvement ini masuk ke kami sebagai karyawan untuk memperbaiki kualitas kami, bukan hanya semua karyawan ya, baik yang di mail, maksudnya yang di perusahaan, yang di pabrik, baik yang di sekolah, di semua departemen. Nah, ini tentu pengaruh, kita nggak bisa pungkiri ya, kalau guru berprestasi itu masuk ke grade, ke salary, ke prestise, ke banyak hal seperti itu. Kita nggak bisa, itu reward yang kita dapatkan atas yang sudah kita lakukan. Nah, jadi Jamot kenapa terinspirasi? Satu memang karena aku suka membaca. Dari membaca aku menulis. Ini inspirasinya. Nah, kemudian apa inspirasinya lagi? Ya anak-anak itu sendiri, kita kan guru ini diberi tanggung jawab, baik itu aku sebagai guru kelas, baik kalian sebagai guru agama. Yang kita ajari itu kan anak-anak kita, bagaimana mereka menjadi anak-anak yang baik di sekolah, di rumah, ya seperti apa yang kita ajarkan, itulah yang kita harapkan di rumah. Kalau jadi guru agama, kita harapkan dia sebelum berdoa itu, sebelum makan itu berdoa dulu. Nah, ya itu yang kita tanamkan kepada mereka. Inspirasinya anak-anak itu sendiri, justru karena anak-anak itu kita anggap anak kita, menjadi generasi penerus bangsa, makanya kita harus menanamkan nilai-nilai atau hal-hal yang baik dalam diri mereka. Menghadapi dunia digital yang serba aksesnya gampang loh, anak-anak itu punya HP. Coba teman-teman tanya siswanya apa yang mereka lihat di situ. Apa yang mereka lihat di Instagram, apa yang mereka lihat di YouTube, apa yang mereka lihat di TikTok. Nah, ini sudah kami buat apa ya? Kami buat penelitian. Jadi kalau dari perusahaan itu diberikan banyak kesempatan untuk mengembangkan potensi diri kita. Lewat apa? Lewat training, pelatihan, atau kesempatan lain. Nah, tinggal diri kita ini, apakah kita mau memanfaatkan momen itu untuk mengembangkan potensi kita atau tidak. Seperti kutip dari cerita Alkitab ya, talenta yang Tuhan kasih kepada diri kita. Kan sebenarnya setiap orang itu sudah diberikan potensi ya, sudah diberikan talenta untuk kita masing-masing. Apakah kita mempergunakan talenta kita itu menjadi inspirasi bagi orang lain atau kita diamkan aja, akhirnya menghilanglah talenta itu. Nah, buat teman-teman yang lain benar-benar jadi guru agama yang bisa menginspirasi, jangan kaku ya teman-teman ke anak-anak yang sekarang ini. Sambil cerita ya, jangan, kalau kita jadi guru jangan kaku, jangan terlalu konvensional sekali. Jadi anak-anak itu harus, supaya masuk pelajaran agama tuh harus benar-benar membuat mereka menyukai kita. Itu sih inspirasinya dari banyak hal, dan nggak bisa dipungkiri ya teman-teman, kalau kami di swasta ini semakin banyak berprestasi itu banyak hal yang didapat, termasuk tadi yang saya bilang ke grade, ke salary, ke bonus, itu nggak bisa dipungkiri ya. Kita sebagai tenaga kerja di swasta ya, saya nggak tahu di departemen lain. Nah, tipsnya apa? Tipsnya memanfaatkan semua yang ada. Yang pertama potensi kita, memanfaatkan media sosial, memanfaatkan relasi, memanfaatkan link, memanfaatkan siapa saja sumber daya manusia yang bisa membantu kita gitu. Ada banyak sih, sebenarnya kita tinggal membuka diri aja. Kita aja di sini alumni udah banyak. Mau nanya tentang, Kak Esra minta tolonglah siapa penerbit yang bisa dihubungi, saya bersedia gitu. Itu sih memanfaatkan, dan media sosial itu ya saya manfaatkan untuk
menginspirasi murid-murid karena saya memang menyuruh anak-anak di sekolah itu untuk mengikuti media sosial. Jadi itu salah satu cara kita ya untuk teman-teman yang lain. Salah satu media kita mengajar lewat media sosial. Anak-anak itu lebih senang sekarang main TikTok, main Instagram, main Facebook daripada membaca buku. Nah, jadi sebagai guru, postinglah hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang bisa membuat mereka itu senang menjadi bagian dari kita sebagai guru dan siswa. Terima kasih, itu aja motivasinya ya. Oh iya, terima kasih Esra. Berarti kalau kita menjadi guru nantinya, contohnya kalau di SD, bagaimana kita mampu beradaptasi dengan anak-anak dan bagaimana jiwa anak-anak itu, baik dari cara kita berekspresi, baik cara kita berbicara, harus disesuaikan. Mungkin itu yang disampaikan oleh Dara Esra. Jadi kalau di jenjang SMP, bagaimana karakter mereka dan harus update. Jangan sampai kita yang ketinggalan, terutama kecanggihan teknologi di zaman sekarang ini. Kalau ada hal-hal yang baru, gurunya jangan sampai ketinggalan, supaya mereka merasa connect dan merasa bahwa mereka adalah bagian dari guru dan mereka menjadi sahabatnya, sehingga ada perasaan nyaman. Mungkin demikian yang bisa saya tambahkan. Oke, tadi mungkin ada pertanyaan dari Abang Jocelyn. Ada pertanyaan tadi ya Bang ya? Ada, kalau saya tidak salah tadi Abang Jocelyn mau bertanya. Ya, baik. Ya, silakan Abang. Terima kasih. Pertama saya sapa dulu Pak dosen kita, Pak Andar Gunawan Pasaribu. Horas Bapak. Salam hormat Horas, Pak. Mulate, terima kasih, selamat malam. Ya, dan teman-teman yang lain juga dari mungkin lintas alumni ya. Tapi kalau saya dengar kemarin dari rencana kita Zoom meeting pada saat ini, sepertinya kurang ramai kita yang hadir. Satu yang saya tanya, nah ini arahnya ke Pak Andar sebagai narasumber kita pada malam ini. Karya ilmiah yang sebenarnya sudah dipahami oleh para mahasiswa dan mungkin sudah atau 10 atau 15 tahun alumni sudah lulus dari STKPN hingga pada saat ini menjadi AKPN Tarutung. Apa memang bisa kita ambil Pak salah satu tulisan atau baik dalam bentuk skripsi atau mungkin karya yang lain yang sedang ada di perpustakaan dan memang bisa menggambarkan jati diri pendidikan yang dilahirkan daripada STKPN Tarutung selama sekian tahun alumni sudah menyelesaikan studi di IAKN Tarutung. Begitu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Abang Jocelyn. Kami berikan waktu kepada Bapak Andar untuk memberikan tanggapan. Mungkin sinyalnya yang masih ada gangguan kepada Bapak Andar. Oke, sembari Bapak itu lagi bergabung, ada yang mau sampaikan Bapak Tendo atau mau bertanya ke Pak Andar juga? Bapak Kristendo. Terganggu tadi. Iya, Bapak, Kita silakan. terganggu, minta maaf. Ya, ini Pak. Ya, terima kasih kepada Pak Jocelyn saat ini yang memberikan pertanyaan. Jadi Pak Jocelyn, seluruh skripsi kita di mahasiswa pasti adalah merupakan suatu tulisan atau istilah sekarang itu artikel kita masing-masing, itu karya kita. Itu buku kita sebenarnya itu. Hanya persoalannya kita tidak mengisbenkan. Supaya lebih sah memang 5 tahun atau 10 tahun yang lalu supaya lebih sah maka kita menggunakan bentuk jurnal, itu jurnal. Makanya dulu 1 jurnal kita sudah ada, 2 jurnal kita sudah ada, 3 jurnal kita sudah ada. Sekarang jurnal kita YKN mau kita buat 5 jurnal kita YKN untuk tahun yang ini.
Ada. Ya, mungkin jaringannya yang bermasalah karena saya lihat di sini ada masalahnya. Oke, sembari Bapak itu lagi masuk, Ya, memang ya. kalau berbicara mengenai menulis ini kadang agak susah. Terganggu Ya kan? lagi. Oke. Ya, ya. Ya, maaf Lanjutkan. terganggu lagi ya kepada kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Jadi tahun 2020 sudah kita apakan akreditasikan 2 jurnal kita, yaitu Kristen Humaniora dengan Cultivation. Baru itu sudah Sinta 5. Tahun ini akan kita sintakan yaitu Aeropagus. Aeropagus. Jadi baru akan kita izinkan jurnal kita yang bernama Evangelion, dan juga nanti ada namanya lagi secara internasional supaya YKN itu go internasional. Itu visi kami dan Ibu Rektor, saya sebagai Kepala LP2M sekarang di YKN Tarutung. Jadi melalui Kepala LP2M selama 2 tahun ini, menulis-nulis ini menjadi bagian saya, sehingga harus dapat pertanggungjawabkan itu. Jadi skripsi-skripsi kita itu bisa kita tuliskan menjadi buku yang BRSBN. Jadi bisa kita tuliskan itu. Nah, hanya kita updatekan dia dengan data-data baru saat ini. Jadi misalnya ada tulisan kita masih ada filenya, itu buat menjadi buku bisa. Tetapi persoalannya updatekan dia dengan buku-buku tahun misalnya antara tahun 2010 dengan 2020 sampai 2021. Ambil masukkan buku-buku itu. Jadi menjadi masalah. Baru kita uruslah ISSN-nya. Apalagi dia menarik kita perbarui. Misalnya judul kita kalau misalnya konseling dia pendampingan pastoral kepada yang abnormal misalnya seperti itu, biarpun ada satu lokasinya, kita buat dengan metode baru garis penghubung dia jet, seperti itu kita hubungkan. Jadi itu dihubungkan dia dengan hal yang baru, misalnya seperti itu, karena sekarang memang secara psikologi sangat-sangat membahas, menggumuli mengenai psikologi A sampai Z sekarang. Jadi seperti itu, kalau misalnya seperti itu. Kalau dia misalnya pendidikan agama Kristen, misalnya kita buat misalnya saat ini profesionalisme sosial, misalnya kompetensi sosial guru PAK pada zaman pandemik, hanya kita buat aja pandemik COVID-19 2021. Jadi ada masukan-masukan. Jadi bahan-bahan skripsi literatur yang sudah ada itu tetap dipertahankan, hanya kita modifikasi dengan update saat ini. Jadi bisa kita masukkan seperti itu, Pak. Jadi skripsi-skripsi yang ada udah kita tuliskan, kita serahkan di mulai STKPN, tetap ada juga kampus kita sampai saat ini. Hanya dulu memang tidak dijurnalkan sebagian, hanya belakangan ini dijurnalkan. Baru dulu di kami sekarang di LP2M ada istilahnya tidak di-OJS-kan, misalnya seperti itu. Sekarang harus di-OJS-kan. Dulu misalnya OJS 1, sekarang udah OJS 3, OJS 4. Jadi ada perkembangan teknologi yang sangat baru. Dulu misalnya hanya ISSN, sekarang sudah ada istilah Sinta 1 sampai Sinta 5. Sinta 1 yang tertinggi, baru Sinta 2, Sinta 3 yang terendah, 5 dan 6. Jadi ada proses-proses seperti ini, Pak, yang harus kita kembangkan saat ini. Memang semua membutuhkan. Karena khusus untuk jurnal kita misalnya, kalau dia tidak tersinta, sangat sedikit penulisnya. Bahkan mahasiswa juga nggak mau memperbaiki lagi. Kalau udah dimasukkan, dipikir dia sudah beres seperti itu. Tapi karena kita perasaan nanti gagal dia nggak wisuda dia, kita kasih aja izin. Tahun kemarin juga saya tanda tangani, dikasih aja izin sebenarnya. Hanya seperti itu. Sebenarnya dari memampukan kita menulis tidak boleh seperti itu, tapi perasaan-perasaan itu. Karena memang harus persaingan ketat antara alumni dengan juga
Empat sampai 5 jurnal kita. Itu puji Tuhan satu yang perlu kita pakai. Jadi misalnya nanti Kristen tuh mengajar, bisa memasukkan ke artikel, tapi jangan buat dia dari alumni, jangan buat, tapi buat aja Kristen mengajar di Simalungun seperti 70% dari luar tidak ada nama di situ. Bisa kita tingkatkan dia menjadi Sinta 3, Sinta 4, Sinta 3. Sekarang udah Sinta 5. Sekali aja kita kertas udah Sinta 5. Seperti itu. Pak Jocelyn nanti menulis misalnya, pokoknya dibuatlah dari lembaga lain kan dia tempat bekerja, silakan kami permudah pun, kami permudah. Asallah kami minta tolong di sini, siapa-siapa yang mau menulis artikel itu juga nanti bisa kita bukukan. Kalau sudah ada misalnya 10 tema sampai 20 tema, itu udah bisa dibuat namanya buku bunga rampai. Jadi kita sendiri menulis dari tulisan kita bunga rampai. Kita ISSN-kan itu. Kalau ada mahasiswa misalnya yang menulis, kita ISSN tanpa bayar ISSN-nya itu. Kalau tempat lain misalnya, saya udah menulis Ya mungkin masalah jaringan lagi. Kita tunggu. Atau ada yang mau memberikan lagi? Selagi menunggu Bapak itu ada berikan masih tanggapan atau masukan? Sambil kita sering dengan Bapak itu. Tunggu masuk Bapak Tindo. Kita tunggu aja sepertinya sudah masuk lagi. Oh. Ya, masih jaringan saya lihat ini. Halo. Halo Pak. Masih belum kayaknya. Masih mute mikrofonnya Bapak. ya, minta maaf terganggu jaringan. Jadi kita lanjutkan aja kepada Pak Jocelyn. Misalnya ada tulisan kita artikel, sudah ada 15 sampai 20 kita satukan kepada satu buku menjadi buku yang ditulis oleh Pak Jocelyn Sitohang misalnya seperti itu. Kita ISBN-kan. Memang seperti yang saya katakan tadi, masalah-masalah ada dalam tulisan saya. 1 masalah waktu, 2 masalah keuangan kita, 3 masalah pemasaran. Karena seperti saya 15 buku, harus wajib saya menjual buku kepada mahasiswa. Kalau tidak wajib saya menjual buku kepada mahasiswa, maka dari hasil jual buku itunya untuk biaya biaya percetakan. Tapi kalau di kampus kita nanti kalau ada memang karya kita masukkan misalnya itu. Tapi 1-2 orang saya usulkan nanti sama Ibu Rektor tanpa bayar kita. Kalau ke tempat lain itu harus bayar kita. Biarpun bayarnya tunggu laku dari mahasiswa. Jadi mau saya bayarnya itu 10 juta sampai 12 juta. Tetapi sistem saya tidak mau menjual buku di luar karya saya. Harus karya saya. Jadi mengapa saya penjual buku kepada mahasiswa? Karena harus membayar uang percetakan buku saya. Kalau soal upah tidak adalah, pokoknya ada karya saya. Seperti itu. Jadi itu bisa kita lakukan. Kalau ada karya-karya kita 1-2 buku, misalnya bisalah kampus yang mencetak dan biayanya dari. Jadi kita sekarang sudah mempunyai Yaken Press. Jadi kita yang mengurus ISBN-nya dan kita mengurus hakinya dan biayanya memang dari kampus. Jadi saya sudah 2 kali mendapat dari kampus. Terima kasih. Itu waktu yang saya berikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Julita. Terima kasih Bapak Andar. Kami akan melanjutkan lagi langsung ke pertanyaan lagi ya.
Karena dari tadi Pak Kristendo ada yang mau ditanya kali. Kami persilakan kepada Bapak Kristendo. Selanjutnya nanti masuk ke Bang Hotman. Ya, terima kasih. Jadi saya ingin tes dulu apakah kedua narasumber kita bisa mendengar suara saya, Pak Andar dan juga Dengar. Ya, saya Dengar. bisa mendengar. ya, Kristendo. jadi ya Pak. Jadi begini, pertanyaan saya sedikit tidak ilmiah ya, meskipun pada saat ini kita membahas tentang karya tulis ilmiah. Tapi menurut saya, meskipun kurang ilmiah nanti pertanyaan saya, tapi ini merupakan bagian dari rasa penasaran saya selama ini terkait dengan buku. Jadi kebiasaan saya, setiap kali saya membaca buku, kadang-kadang belum saya selesai membaca latar belakang buku tersebut, saya terlebih dahulu membaca siapa penulis buku tersebut. Dari situ saya melihat bahwa ternyata selain memberi manfaat kepada orang lain, ternyata buku itu juga merupakan salah satu cara orang lain mengenal siapa penulis buku tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kepada Pak Andar dan juga Bu Esra, apakah Bapak dan Ibu selaku penulis buku ingin dikenal oleh khayalak banyak, orang banyak, melalui buku Anda? Apakah ada keinginan untuk dikenal orang lain melalui buku, sehingga keinginan itu menjadi sebuah motivasi kenapa Bapak dan Ibu menulis buku? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Kristendo Damanik. Jadi maksud selain dari menulis, bisa juga dengan karya tulis kita dikenal orang dan waktu yang lama ya gitu ya Bapak ya. Ya, kami berikan waktu kepada kedua narasumber untuk memberikan tanggapan dari pertanyaan atau pernyataan dari Bapak Kristendo. Pak Andar dulu lah ya. Oh iya, saya Esra. Iya, Ya, iya. makasih. Iya. Ya, saya Nikolinang kan. Sehat, Pak. Puji Sehat, Tuhan. puji Tuhan. Ya, terus kembangkan pastoral konseling kita ya. Bangga terus pastoral konseling kita harus kita kembangkan. Oke. Kepada Kristendo Damanik, oke. Saya memang menulis buku sampai sekarang, dari awal sampai sekarang, bukan untuk dikenal orang. Itu karena kalau menulis buku supaya dikenal orang, itu pasti ke BPK, Gramedia, tempat-tempat yang besar. Dan itu kita susah menembusnya. Itu susah menembusnya. Hanya saya gini, kalau saya menulis buku, segala sesuatu tidak ada yang sia-sia. Paling tidak ada yang saya ingat yang saya baca dari buku untuk membuat buku. Itu baru bagi orang lain juga ada. Jadi saya jujur bukan untuk dikenal orang saya, tetapi tanpa saya sadari, buku saya juga sudah ada di Rencaya, sudah ada di Nias. Tanpa saya sadari. Jadi saya tidak pernah termotivasi ataupun menulis buku untuk dikenal orang. Biar aja saya diajak orang dan misalnya ini terlalu banyak kutipannya salah dan lain-lain. Biar aja itu penerbitnya. Pokoknya bagi saya ISBN-nya ada. ISBN-nya ada. Itu sudah lengkap itu. Itu bagi saya percetakan dimanapun disuruh-suruh itu asal ada ISBN-nya dari buku saya. Dan dia membuat. Dan saya tidak mau terkecoh. Ketika keluar ISBN-nya saya periksa itu di LIPI. Benar enggak? Kalau benar lanjut gitu. Jadi itu saja untuk menjawab itu. Jadi bukan untuk tenar. Itu bagi saya. Terima kasih. Ya, kami berikan kepada Esra. Oke. Jadi tadi Pak Kristendo tanya tujuan menulis buku itu apakah supaya terkenal gitu ya, supaya viral kah gitu ya Pak Kristendo? Gitu. Sebenarnya kata-kata viral itu jangan dipakai ya. Karena saya menyampaikan terkenalnya dengan kata-kata yang sopan. Kalau viral kan itu cenderung sedikit kurang sopan menurut saya. Bisa sopan, bisa tidak. Gitu. Terima kasih. Oh, jadi kalau tujuannya ingin terkenal secara komersil ya, maksudnya enggak ada niat sih Pak Kristendo. Saya nulis buku terus supaya saya
terkenal enggak, tapi akan mengikuti terkenal itu. Tanda kutip seperti ini Kristendo. Jadi setelah saya menulis buku itu, kan yayasan membeli buku saya sekian puluh eksemplar. Nah, jadi yayasan langsung bilang buku ini karya guru yayasan kita, karya guru di perusahaan kita. Akan diberikan, kami membeli buku Bu Esra ini akan diberikan kepada setiap visitor. Visitor ini Kristendo bisa ekspariat, orang luar yang kerja di perusahaan kami. Bisa juga dari guru-guru lain yang berkunjung ke sekolah atau ke yayasan. Bisa juga dari manajemen. Kan ini perusahaan departemennya beda-beda Pak Kristendo. Ada departemen yang mengurusi bidang pendidikan. Kalau Pak Tendo tahu Tanoto Foundation, itu bagian dari perusahaan ini. Kemudian mungkin akan datang dari luar atau dari mana, dan itu diberikan sebagai hadiah untuk setiap visitor buku ini. Jadi sebenarnya bukan saya aja yang menulis. Buku ini akan diberikan kepada setiap visitor. Nah, dari pengalaman saya Pak Kristendo, setelah buku ini dibeli yayasan, saya jadi bertambah followernya di Instagram Pak Kristendo. Contohnya kan ada manajer di bidang ini, saya tahu orangnya. Mungkin dia datang ke kantor, ke yayasan pusatnya, berkunjung gitu, dikasihlah mungkin buku ini, penulisnya mungkin dilihatnya di Instagram, siapa penulis buku ini? Esra Valentina Samosir SPK. Mungkin dicarinya lah Instagramku atau Facebookku, di follow gitu. Jadi mungkin bukan ingin terkenal ya Pak Kristendo secara apa gitu, tapi dengan sendirinya buku ini jadi mengikuti. Mungkin ada orang yang penasaran karena ini buku yang berhubungan dengan kegiatan lingkungan, jadi bisa digunakan untuk sekolah-sekolah yang ingin adiwiyata atau akreditasi. Kan saya buat, kan kalau menulis buku itu ada kata pengantarnya. Jadi memang tujuan buku ini saya buat selain untuk menginspirasi anak sekolah atau masyarakat, juga bisa digunakan untuk sekolah-sekolah yang ingin adiwiyata. Nah, di buku ini, di kata pengantarnya. Nah, jadi saya nggak tahu Pak Kristendo buku ini sudah diberikan yayasan kepada siapa saja, saya nggak tahu. Cuma waktu saya jual buku ini, teman-teman dari Jawa ada yang beli, teman-teman dari Sumatera Utara ada yang beli, teman-teman dari mana ya? Dari Jawa Barat ada yang beli, dari Jawa Tengah ada yang beli. Ya mungkin dipinjamkan orang atau dipinjamkan siapa atau dibaca. Ada yang minta PDF-nya, mungkin dibaca yang lain. Nah, akhirnya seperti itu sih Pak Kristendo. Saya nggak tahu perpanjangan tangan Tuhan itu lewat siapa aja. Tapi dengan sendirinya ya, oh Bu Esra ya. Nah, jadi kayak gitu jadinya karena buku ini gitu loh Pak Kristendo. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada kedua narasumber kita. Kami berikan satu orang lagi penanya ya kepada Abang Hotlan untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kita. Waktunya kami persilakan kepada Abang Hotlan. Oke, baik. Selamat malam Pak Andar, malam Esra, malam kawan-kawan. Malam, Dari penjelasannya memang dan pemaparan terkait dengan topik akan menyentuh ruang akademik kita. Pertanyaan saya kepada Andar mungkin, Bapak tadi sebutkan bahwa Bapak ketua LPM ya Pak ya? LP2M. LP2M. Lembaga Penelitian, Pengabdian, ya, dan Penulisan, Mak. Iya. Dalam kaitan untuk kita sekarang, bahwa proses sekarang kan STHKPN dulunya sekarang sudah beralih menjadi KKN dan nanti akan menjadi UKN Naruto.
Pertanyaannya Pak, dalam hal peningkatan kapasitas kita menuju UKN, tradisi kami dulu waktu masih mahasiswa, kita masih dicekoki dengan diktat lah, diktat yang artinya dosen menyelenggarakan diktat untuk mempermudah mahasiswanya untuk belajar. Kalaulah kita lihat dari perkembangan sekarang di UKN, bahwa informasi yang kita terima di luar, bahwa banyak dosen-dosen kita juga yang sudah mendapat beasiswa untuk S2 untuk peningkatan kapasitas Bapak Ibu dosen sebagai tenaga pengajar. Pertanyaannya Pak, apa masih diktat aja? Apa karena masih muda untuk menyelenggarakan itu, mendapat income atau manfaat secara finansial dari mahasiswa, sehingga lupa untuk membuatkan, mohon maaf Pak, kalau pikiran saya ada baiknya semua dosen paling tidak dipacu untuk menerbitkan satu buku karya Bapak Ibu dosen itu sendiri, bukan lagi hanya diktat lagi. Kita kekurangan referensi yang kuat yang bisa dibaca oleh umum. Kalau hanya diktat kan untuk kebutuhan internal. Bagaimana cara Bapak atau rektor atau nanti guru-guru besar kita nanti kalau sudah menjadi UKN, dosen-dosen dirangsang untuk bisa menerbitkan buku-buku karya mereka, memperkuat referensi kita di luar untuk mengkonsumsi menjadi bahan kita, teruskan pola pendidikan agama Kristen di masyarakat. Kedua, ini terkait dengan apa, mungkin sekaligus bisa memotivasi kita. Di luar nama yang didapatkan, kalaupun ada tadi pertanyaan Kristendo, apakah mau nama yang dikenal? Kalau pertanyaan saya sama Esra sama Pak Andar, faedah apa, manfaat apa yang sudah didapatkan setelah menerbitkan buku? Apa ada pulang nggak uang itu? Kalau kita bicara soal peluang bisnisnya lah. Itu aja yang bisa kami tanyakan ke narasumber kami. Mohon maaf kalau memang agak ngelantur sedikit bahasa kita. Saya yakin pertanyaan saya untuk memperkuat kapasitas kita juga dalam mencintai IAKN sebagai ruang akademik. Sekian, makasih. Kami kembalikan ke host. Oke. Baik, terima kasih kepada Bang Hotlan. Mungkin untuk menjawab duluan Pak Andar juga lah ya, karena tadi berhubungan dengan kampus, mungkin bisa diberikan tanggapan oleh Bapak Andar. Waktu kami persilakan Bapak. Terima kasih kepada Ibu Julita sebagai moderator, dan terima kasih kepada saudara saya Hotlan Sihotang yang sebagai menanyakan. Jadi belakangan ini memang waktu-waktu dulu juga saya tidak terlepas dari orang yang menjual diktat kan, itu apalagi waktu saya honor itu juga memang. Tetapi saya merubah pola pikir saya. Kalau saya hanya diktat, kapan lagi berkarya, kapan lagi menambah ilmu saya, kapan lagi membaca? Maka saya mulai 7 tahun yang lalu menulis paling tidak 1 buku 1 tahun. Jadi ada pola pemikiran tentang kegunaan dan fungsi menulis. Jadi itu dulu. Jadi bagi saya menulis itu menambah ilmu saya. Jadi menulis itu sangat penting sekali. Itu bagi saya. Itu dulu yang apa? Baru peraturan kita secara regulasi memang sekarang melarang dan memanggil dosen-dosen, tapi memang ada yang lepas dari panggilan juga. Secara resmi rektor kita dan melalui garis 1, dosen yang melarang menjual diktat. Baru yang berikutnya yang menjual
yang tidak bukunya, yang tidak buku dia, harus karya dia. Jadi harus karya dia. Mengapa harus tidak dilarang untuk menjual buku dia? Karena memang harus dikembalikan biaya percetakannya kepada percetakan. Kalau tidak nanti nggak bisa kita mencetak buku banyak. Karena ini juga soal akreditasi kita. Soal akreditasi. Semakin banyak dosen menulis buku-buku, semakin tinggi akreditasinya. Semakin banyak artikel-artikel yang bagus, dosen juga menulis, artikel-artikel itu semakin banyak tingginya. Tetapi ada juga dosen yang terlepas, artinya tidak terpantau, seperti itu. Kan saat ini program kita dari 5 sampai 6 tahun sudah dikembangkan mendanai 10 sampai 12 buku yang dicetak dosen. Memang masih itu yang kemampuan dosen kita, kampus kita. Maka sekarang dosen kita sudah mengeluarkan buku langsung dari Yaken Tarutung, itu ada tahun kemarin 12. Dan itu kualitasnya bagus, habis semua di pasaran karena diambil Yaken lain. Jadi Yaken lain udah kalah bersaing dengan kita soal penulisan buku. Termasuk jurnal. Memang seperti yang kami katakan tadi, tanda petik itu ada memang yang tidak terlihatkan, tidak terpantau, tidak terjerat dengan ini. Tapi peraturan kita tetap ada, peraturan kampus kita tetap ada. Karena kita ingin memajukan kampus kita, nah itu dari pimpinan kita sangat luar biasa. Jadi sudah ada di sana. Seperti yang saya katakan tadi, saya baru 2 kali ini dapat bantuan dari pemerintah, dari kampus kita, itu hanya biaya cetaknya saja. Upah memang belum ada. Hanya biaya cetaknya misalnya 7 juta, 8 juta, sampai 10 juta. Satu buku misalnya, karena buku saya 250 halaman. Itu dulu, baru jawaban yang kedua, dari manfaat, terus terang aja. Dari manfaat keuangan finansial, saya tidak mendapatkan itu. Hanya kembali aja uang cetak, karena saya mau ngasih buku saya, itu sebagai karya saya yang besar, terus terang aja, itu karya saya yang luar biasa, udah bagus sama orang lain. Jadi yang saya kasih itu dari untung yang lain. Kalau misalnya, hitung-hitung aja, 15-16 buku, kalau memang kita manfaat finansialnya besar-besaran, pasti udah kaya kita. Kita tidak kaya kok. Jadi saya selalu mengingat apa yang dikatakan oleh Dr. Sijabat, kalau menulis buku, kalau kamu menulis buku, jangan lihat kaya nantinya, kaya karya lah katanya. Enggak pernah penulis itu kaya katanya. Enggak pernah penulis. Saya 15-16 buku saya. Jadi saya enggak kaya. Jadi kaya karya itu katanya. Saya ingat-ingat itu. Jujur saya mengatakan untuk kita kadang-kadang enggak impas istilahnya itu beli bandrek misalnya, beli bandrek fotokopi dan lain-lain itu kadang-kadang impas, kadang-kadang impas, tapi untuk itu saja. Tapi kalau untuk yang lebih besar tidak ada. Kalau asal tertutup biaya percetakan mau 13 juta satu buku, itulah kita kalikan kalau 50.000 harus kita jual itu 300 eksemplar. Tahun depan udah ganti lagi. Mahasiswa kita sekarang terbatasnya 1 semester, 2 semester paling-paling 200 ke 250. Jadi kadang-kadang lebih 50 terjual. Makanya di kantor saya selalu banyak buku-buku yang akan yang di situ parkir istilahnya itu. Pokoknya lunas dulu 13 juta, 14 juta untuk biaya percetakan. Nah itu. Tapi yang manfaat yang lain banyak bagi saya. Manfaat yang lain banyak bagi saya. Itu yang bagi saya sendiri ya, itu kesaksian bagi saya sendiri. Termasuk sekarang kita memang supaya memacu mahasiswa memang sudah diberikan dosen sudah diberikan kuliah. Ini kita lihat ini Bu Julita. Bagi dosen yang malas menulis, susah kali naik pangkat. Susah kali naik pangkat. Itu bagi dosen yang malas menulis, susah kali naik pangkat. Di S3 misalnya kalau malas dia menulis, susah kali naik pangkat. Jadi itu, apalagi dia dari 3D ke 4A. Jadi sangat sulit sekali. Jadi kita doakanlah kampus kita tidak kalah bersaing secara nasional maupun internasional secara
dari institusi pendidikan agama Kristen. Itu aja yang kami bisa berikan. Maaf jika ada kata-kata yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bapak Andar. Sekarang kami berikan waktu kepada Esra. Oke, halo, bisa didengar? Halo? Bisa Kak, bisa aman. Oke. Jadi ini tadi pertanyaan dari Abang Anda. Iya, faedah apa yang didapat dari menulis buku ya Bang? Setelah menulis buku ada bukunya. Nah, yang pertama seperti teori Abraham Maslow itu loh Bang. Ada kepuasan dalam diri sendiri ketika kita bisa menulis buku dengan karya dari diri sendiri dan bukan plagiat. Jadi ini diciptakan sendiri. Seandainya ditanya mempertanggungjawabkan buku ini dari halaman 1 sampai halaman terakhir itu udah di dalam kepala semuanya. Itu kepuasan tersendiri ya bagi diri sendiri. Yang kedua Bang, nggak bisa dipungkiri ini untuk peningkatan karirku. Jadi setelah menulis buku, grade itu pasti naik. Mungkin aku nggak tahu ya PNS seperti apa, seperti kata Pak Andar tadi, tapi jelas mempengaruhi grade, peningkatan karir, relasi, dan lain sebagainya. Itu nggak bisa dipungkiri ya. Kemudian tadi, sesuai nggak cuannya? Kan gitu Bang. Apakah tertutupi dari hasil? Jadi sebelum aku menerbitkan buku ini kasih ke percetakan Bang, karena ini pribadi ya, tidak dibiayai oleh perusahaan, tidak dibiayai oleh negara. Jadi ini murni hasil pemikiran sendiri, biaya sendiri, urus marketing sendiri. Nah, jadi udah ada insting dan sudah tanya langsung yayasan berapa mau beli buku ini, berapa eksemplar. Kemudian saya promosi lewat media sosial, lewat Facebook kan, mau keluar nih nomor ISBN buku, ada yang mau beli enggak? Aku lagi membuat buku, ada yang mau beli enggak? Kan aku sering share bukuku itu, jadi memanfaatkan media sosial. Nah, jadi masuklah pesan, saya pesan segini ya Bu Esra, saya pesan segini, dari yayasan pesan segini, dan ada buku ini yang akan kukasih ke orang-orang tertentu tanpa harus dibayar. Misalnya ke orang tua, ke keluarga, ke yang lain, ke orang-orang yang saya anggap membantu saya dalam pekerjaan ini. Jadi saya hitung-hitung jumlahnya segini. Karena menulis buku ini juga ikut pelatihan harus bayar teman-teman. Kemudian mereka edit juga ada bayarannya. Kemudian menerbitkan ini sebanyak berapa, apakah buku ini berwarna atau tidak, itu jelas beda. Kalau dia berwarna Bu, segini 1 halaman. Kalau dia tidak berwarna, sekian 1 halaman. Nah, jadi saya udah punya hitungan, saya mau cetak buku ini 100. Sudah ada orang-orangnya. Jadi margin errornya seandainya tidak laku, ya itu kebijakan tersendiri. Akan saya kasih buku ini mungkin ke orang, ke visitor yang lain yang akan datang ke sekolah atau ke departemen lain, ke bos-bos, ke atasan gitu. Nah, buku ini harusnya sudah ada di toko buku. Tetapi karena corona, ya tertahanlah buku itu sebagian, karena sebagian sudah laku, ada di rumah. Makanya saya jualnya, saya kirim lewat kantor pos buat teman-teman tadi yang di Sumatera Utara atau yang di Jawa yang pesan buku ini. Kalau abang tanya, cuannya tertutupi nggak? Kalau saya ambil 1 buku ini dari yayasan itu, saya dapat Bang untung. Karena saya harus perhitungkan juga segala biayanya. Nah, sekarang bijak-bijak kita. Bukunya masih ada sebagian, nggak akan 100% kembali, mulai dari ikut pelatihan biayanya, mulai dari mencetak, dan lain sebagainya. Masih ada sebagian lagi. Nah, setidaknya biaya ikut pelatihannya itu tertutupi lah, Bang Hotlan. Kalau abang tanya apakah tertutupi apa enggak, untuk periode pelatihannya tertutupi Bang. Gitu. Oke Bang? Baik, makasih Esra. Oke Bang.
ada suka dukanya itu untuk bikin buku ya Ibu Esra. Baik, mungkin waktu kita udah mau habis. Bagaimana dengan ini Noe? Ada lagi pertanyaan kayak dari Bapak Kristendo, Pak Junlis, dan Ricardo. Boleh Iya. nggak ngasih apa Bu Bu Julita? Ya sebentar Halo? dulu Bu. Saya sampaikan ke Noe dulu. Oke. Karena waktu kita kan sudah mau jam 9, bagaimana kira-kira Dek Neo? Ya, kita kasih kompensasi waktu sekitar 10 menit lagi kalau masih ada yang pertanyaan sebelum kita closing nanti sama Ricardo. Dilanjutkan. Baik, izin Ibu host bisa bertanya satu pertanyaan ya Bu ya. Iya, diberikan waktu kalau bisa agak singkat ya Bapak. Ya, singkat saja. Jangan Ya, terima kasih kepada Bapak Agi Pasaribu dan juga Kak Esra Samosir yang sudah menyampaikan materi malam ini. Sangat bermanfaat bagi kami Pak, terlebih penulis pemula ini ya. Kami masih penulis pemula ini yang masih akan berjuang untuk menuliskan sebuah karya. Saya mau bertanya begini Pak dan juga Kak Esra. Penulis buku itu kan bisa lebih dari satu begitu. Penulis jurnal juga bisa lebih dari satu. Yang mau saya tanyakan, apa perbedaannya dalam teknis penulisan yang satu penulis dengan yang lebih dari satu? Begitu itu pertanyaan. Karena sekarang saya lagi bergumul menuliskan sebuah jurnal tentang teologi agama-agama. Itu penelitian saya nanti di Humbang Hasundutan itu berhubungan dengan diplomasi Matarobo dalam kultur budaya Batak. Itu tujuannya adalah untuk membangun sebuah harmoni Kristen dan Islam di Humbang Hasundutan. Itu yang saya gumulkan sekarang. Jadi yang pertanyaan saya bergumul ingin bergabung dengan satu orang yang sudah memang memiliki pengalaman di dalam menuliskan sebuah jurnal tentang teologi agama-agama. Yang mau saya tanyakan intinya itu Pak dan Kak Esra, apa perbedaannya gitu antara kita yang mandiri menulis dengan yang lebih dari satu penulis? Begitu. Terima kasih. Oke, Pak Andar lah duluan ya. Oh, terima kasih kepada Esra ya. Selalu Iya, saya izin melalui Ibu Julita ya, langsung ya. Iya, baik Bapak. Ya. Seperti ini, pasti kalau penulis langsung itu kan buku kita langsung. Kita sendiri mengerjakan langsung, biayanya kita sendiri. Semua itu memang apa kita. Jadi kepuasan kita sendiri itu. Baru yang kedua, kalau misalnya ada 2 orang, 3 orang, biasanya kalau secara kemudian nilai, penulis satu yang paling utama banyak dia bekerja, itu nilainya 60%. Baru yang lainnya dibagi 40%. Baru yang berikutnya, bisalah membantu-bantu kita dari segi dananya, dari segi kerjanya, dan dari segi pengetikan dan lain-lain. Itu pun kalau mau kerja. Kadang-kadang dia nggak mau kerja, jadi kita sendiri. Ada pengalaman saya seperti itu, pembinaan warga gereja. Tapi saya ambil aja supaya menjual nama itu, kita buat dia penulis 2, menjual nama. Sebenarnya itu karya kita semua, supaya bisa beredar di mahasiswa. Seperti itu. Ada buku saya seperti itu, satu. Ada buku saya seperti itu. Tapi setelah itu saya nggak mau lagi. Capek kali pun aku menulis. Dia hanya numpang nama dan lain-lain. Nanti suatu saat saya protes. Itu nggak bisa saya katakan buku saya sendiri. Jadi ruginya bagi saya. Itu kan ide saya. Itu gagasan saya. Itu karya saya. Itu jerih payah saya istilahnya itu. Jadi memang kadang-kadang kita agak pelit-pelit membagi sama orang lain. Jadi pelit-pelit memang membagi sama orang lain. Jadi saya hanya pengalaman 1 orang saja yang saya buat di sana. Jadi saya kadang hanya menjual nama aja supaya buku itu laku. Kadang-kadang kita buat penulis 2, penulis 3 misalnya hanya menjual nama orang itu saja supaya laku buku itu karena kita pertimbangkan. Tetapi kalau masih bisa kita masukkan dia kepada editor. Demikian juga dalam jurnal. Secara kalau dia gabung memang, kalau sama-sama mau bekerja, itu bagus idenya. Sama-sama lebih banyak.
lebih banyaklah yang dihasilkan oleh satu orang daripada beberapa orang. Jadi memang idenya sangat bagus. Tapi secara prinsip saya mengatakan inilah bukuku, inilah bukuku. Itu kalau udah orang inilah buku kami, kan seperti itu. Jadi dengan kata inilah bukuku berarti kita bisa agak berbangga dengan kata ini karyaku. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Ricardo. Oke, bisa langsung aja, Pak. Halo, apakah dengar? Boleh. Dengar. Oke, langsung aja ya. Ricardo, dengar kan Ricardo? Jadi ini teknik penulisan satu orang dengan dua orang. Nah, satu, pastikan teman duetmu menulis buku itu memang teman-teman yang satu frekuensi ya. Maksudnya jangan hanya satu, seperti yang Bapak bilang tadi itu numpang nama, capeknya sendiri, tapi nanti yang terkenal dua orang. Nggak boleh seperti itu tidak sehat itu. Nah, dalam menulis buku, pastikan bukunya ini berkualitas. Udah capek-capek nulis buku, tapi isinya yang bisa kita copy paste loh dari Google, ya sama aja. Buku sekarang banyak, ngapain cari-cari tentang lingkungan, banyak di Google. Ngapain cari-cari tentang teologi agama, kan bisa di Google. Lihat jurnal, scholarship banyak di Google. Nah, menulis buku itu buatlah bukumu unik maksudnya itu hasil pikiran sendiri. Nah tadi soal pembagian tim ini, satu mengenai dana dan trik marketing. Tentu saja pasti bukunya dijual kan gitu. Masa iya pakai daun mencetak bukunya kan enggak. Nah misalnya 10 juta, ini trik ya, 10 juta biaya bukunya ini ya bagi dua lah, 5 juta misalnya. Kemudian trik marketingnya jangan sendiri orang dong yang memasarkan bukunya. Ya semua kita harus manfaatkan relasi kita di media sosial atau face to face, ngasih tahu ke orang ada buku ini udah selesai, itu harus dua orang. Nah, yang kedua mengenai isi bukunya. Tadi kan udah saya bilang bukunya itu mau ya berkualitas supaya beda yang ada di Google. Yang pertama harus satu visi dan misi mengenai teologi agama tadi itu harus ada mind mappingnya, peta pikirannya itu harus ada. Nah konsepnya itu harus sama dengan temanmu. Masa iya nanti menulis teologi agama, referensinya janganlah agama Islam dengan agama Kristen aja ya, carilah perbandingan yang lain, agama Hindu, Konghucu. Seperti itu harus satu konsep pikiran supaya buku itu goal nanti jadi. Kemudian mengenai harus ada outline-nya itu harus sama pemikirannya, sumbernya, daftar pustakanya harus sama-sama. Nah, terutama tadi mengenai konsepnya itu harus satu visi dulu. Kita ini sebenarnya menulis buku tentang apa? Kalau judul aja sebenarnya gampang loh, Pak Dek. Menulis buku teologi agama itu gampang, judul gampang, melanjutkan ke bab 1, 2, 3, 4 ini yang akan seterusnya ini yang akan kita susah. Karena apa? Pengalaman menulis buku itu, referensi yang aku buat itu selain contextual learning, selain itu nyata memang dikerjakan, juga aku ambil dari jurnal ilmiah. Jadi kalau ditanya mana sumbermu, ada di daftar pustaka seperti ini. Di belakangnya kalau boleh lihat. Ada juga dari luar, ada terjemahan. Jadi di dalam buku ini ada aku ambil dari luar yang nggak ada di Indonesia. Maksudnya bukunya ya, keterangan mengenai buku itu, gambar-gambarnya. Nah, ya itu sih, harus sama satu visi dan misi dengan temanmu. Supaya jangan satu orang yang mengerjakan. Oke, itu aja. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber. Mau bertanya lagi Bapak Tendo dengan Bang Jocelyn? Ya, diberikan waktu kalau boleh padat dan jelas, Bang. Kita berikan waktu sedikit lagi. Ya, silakan, Bang. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Julita, host yang memberikan kesempatan ini. Saya juga bangga dengan pemaparan itu Esra ya, Esra Samosir, pengalamannya sungguh mengingatkan kita juga betapa pentingnya penulisan. Tapi pertanyaan ini, saya bukan pertanyaan ya, saya hanya juga berbagi tips dan mungkin minta petunjuk dari Pak Andar. Kebetulan yang saya tulis, tapi belum saya terbitkan. Boleh saya tunjukkan ini?
ya, di sebuah novel saya tulis dari pengalaman yang pernah saya alami, kira-kira 285 halaman. Ini yang pertama, masih menunggu final editing. Mungkin kalau sudah oke, nanti dalam waktu dekat bisa kita baca sama-sama. Yang kedua, ini isinya tentang novel biografi. Ini menjadi satu acuan seorang yang kita katakan dari kelas paling menengah, dengan keadaan fisik, keadaan segala macam serba kurang, tapi akhirnya dia bisa mencapai keberhasilan. Yang pertama. Yang kedua, ini masih juga dalam proses editing, judulnya Negeri Bidah. Dan karya saya sendiri, saya tulis, masih dalam proses penulisan. Yang menjadi pertanyaan, Pak, ini memang agak berbeda daripada pemaparan Bapak Ibu tadi, soal jurnal, soal penulisan yang dilegalisasi oleh kampus kita itu. Nah, kalau boleh saya juga minta tolong nih Pak Andar, kalau boleh masuk daftar untuk salah satu tulisan yang akan diakomodir di LP2M ya Pak, di Akan Tarutung. Kira-kira itu permintaan saya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Langsung aja, Ibu Julita. Boleh Bapak, kalau mengasih tanggapan Bapak. Ya, terima kasih kepada Pak Jocelyn. Kan kampus kita, tapi nggak tahu nanti apanya. Yang jelas kampus ini Ibu Julita sudah mengumpulkan tema-tema mulai bulan Januari tahun ini untuk terbit pada November 2021. Itu dulu apa kita. Jadi mudah-mudahan tahun depan kita usulkan itu bisa, karena saya dengar udah ada 12 judul yang sudah masuk untuk buku. Itu dulu satu, kalau bisa nanti oke, saya apakan nanti sama Ibu Julita, tapi kalau nggak bisa, karena sudah proses Pak, udah proses dia. Sekarang udah proses dia, jadi akan sampai kepada proses reviewer. Jadi kampus kita ada 2 reviewer Pak. Jadi setiap buku itu dibaca 2 dosen nanti yang pernah menulis buku. Jadi itulah dulu tentang kampus kita, seperti yang saya katakan tadi. Pasti bangga kita nanti kalau bisa tahun ini dan tahun akan datang dimasukkan. Tapi sekarang udah proses tahap-tahap untuk judul dan juga penyampaian bulan 4 buku ini. Itu satu, udah masuk 12 judul Pak. Itu dulu. Baru kalau soal judul Pak, judul Bapak itu karena ini biografi kan Pak, biografi. Kalau dari judul inilah, judulnya Bapak buat pesan ayah. Ya. Pesan ayah. Tolong Bapak buat yang unik tentang pesan ayah itu, yang menjadi khas dari buku itu. Khas dari buku itu. Apa yang menjadi yang dapat diterima satu misalnya kalimat, itu satu kalimat, oh ini penting bagi saya sebagai ayah saya Pak. Misalnya ayah untuk remaja pemuda, atau ayah untuk 3 anak atau 5 anak, atau perjuangan hidup ayah misalnya seperti itu. Nah, betul, itu Pak. Ya. Jadi tolong dikembangkan judulnya itu Pak. Jangan hanya pesan ayah Pak. Biarpun dalam kurung suatu biografi. Ada yang Bapak apakan, misalnya heroik ayah dalam menyampaikan kepada anak ini, dan seperti itu Pak. Jadi ada heroikannya. Jadi terserah sama Bapak. Jadi terserah sama Bapak. Jadi tolong Bapak kembangkan judulnya ini. Tolong Bapak kembangkan judulnya ini supaya menarik bagi pembaca. Jadi ini kan nanti satu, apakah ada di situ suatu pelajaran bagi ayah? Apakah ada satu pelajaran bagi ayah? Jadi apa pelajaran atau ayah sebagai guru, ayah sebagai ini, itulah yang Bapak munculkan, rangkumkan itu, menambah. Memang sudah ada pesan itu untuk menambah beberapa kata lagi, baik di awal, di tengah maupun di akhir nanti mengenai pesan itu. Jadi dalam kurung suatu biografi. Misalnya seperti itu Pak, supaya menarik dia, supaya agak aneh dia Pak. Jadi itu satu. Baru ini, asal ada keapanya Pak ya, kemurniannya Pak ya.
Iya, Kemudiannya, itu siapa? Ya. ada. Baru yang kedua, negeri beda. Bidah, Pak, bidah. Oh, bidah. Bidah dari Negeri bahasa bidah. Arab. Bahasa Arab, Pak. Iya, negeri bidah dia. Iya. Jadi ini juga perlu dikembangkan tambah 3 kata lagi, Pak. Iya. 3 kata lagi perlu dikembangkan situ, Pak, supaya agak menarik. Negeri bidah dalam ini misalnya itu apa Bapak? Satu. Ini kan berbentuk apa namanya, fiktif. Fiksi ya, betul. Fiksi, Pak. Ya, betul. Fiksi. Bentuk fiksi dia, bentuk cerita dia. Iya. Apa yang jadi Bapak buat, saya punya apa? Ada buku saya kecil namanya apa? Nenek Nunut. Ada saya buat itu. Dalam rangka, ada buku kecil saya itu dalam rangka mengajarkan anti korupsi kepada anak-anak. Dalam kurung itu harus ada. Jadi cerita Nenek Nunut ada di situ. Satu lagi katanya saya lupa, ada buku saya tipis memang itu dicetak di Kanwil Sumatera Utara itu, Pak, dalam rangka mengajarkan apa, jadi gambar-gambar lah, cerita. Jadi Bapak bagaimana supaya menarik, jadi anak-anak menarik itu dengan judul itu menarik, cerita Nenek Nunut misalnya situ, apa Nenek Nunut kan gitu. Nah, tapi saya buat itu gambar-gambar ayam lah, saya buat gambar-gambar apa, cerita ayam sama cerita anjing ada situ. Jadi harus ada Bapak tambahkan. Itu Bapak tambahkan. Itulah yang bisa menjawab itu, Pak, mengenai judul itu. Dikembangkanlah judul itu, Pak. Biarpun sudah ada dalam situ. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Ya, Baik, jadi terima kasih kepada Kalau buku saya, Pak. Jadi kalau buku saya, Pak, boleh lah ya, Pak, ya. Kepada narasumber kami kedua dan teman-teman yang ikut berpartisipasi, mungkin ada hal-hal, biasanya kami ada informasi-informasi terbaru dari pusat, mungkin ada yang mau disampaikan hal-hal yang terupdate kepada saudara kami Kristendo dan Noe. Silakan. Mungkin Brunoy dulu, dari tadi Brunoy belum memiliki kesempatan bicara terkait dengan inti Zoom meeting kita hari ini. Silakan. Oke, lanjutkan untuk Tendo. Ya, baik. Jadi mohon izin Pak Andar, jadi perlu saya beritahukan juga berkat didikan Bapak. Saat ini saya bekerja di Dimas Kristen Pusat Kemenak RI, Pak. Terima kasih, Kristendo. Terima kasih kembali, Pak. Ya. Jadi teman-teman, saat ini sebenarnya terkait informasi dari pusat tidak terlepas dari 2 permasalahan yang sering kita ungkit baik ke media sosial maupun di grup, yakni tentang PPG dan P3K. Terakhir informasinya masih sama seperti yang telah saya sampaikan minggu yang lalu, di mana PPG masih dalam program menunggu turun petunjuk operasional kerja atau POK. Jadi tetap ada program pelaksanaan PPG untuk tahun ini untuk guru mata pelajaran hak dan budi pekerti. Sementara untuk P3K, 2 hari yang lalu saya berbicara dengan Bapak Kasubit Pendidikan Menengah di Dimas Kristen. Beliau menginformasikan saat ini mereka sedang menyusun soal-soal terkait dengan ujian P3K tersebut. Jadi 2 hal tersebut, hanya 2 hal tersebut yang bisa saya sampaikan terkait beberapa masalah yang sering menjadi update topik pembicaraan kita, baik di media sosial maupun di grup alumni. Demikian, moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Kristendo Domanik. Ada tambahan lagi dari Nggak ada, lanjut untuk ini sama Kardo nih yang punya gawean ini. Oke, sebelum kita tutup mungkin saya buat dulu pantun yang sudah lama memang untuk menutup pertemuan supaya saya kembalikan kepada Ricardo.
Burung Nuri, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, kami silakan kepada Ricardo. Ya, terima kasih Ibu Hot untuk pantunnya malam hari ini ya. Baik, kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agi Pasaribu. Kayaknya juga ada Pak Hisardo ini, Pak Hisardo. Ya, Noe. Bapak Hisardo bergabung dengan kita. Selamat. Ya. Selamat bergabung juga untuk Bapak Hisardo Sitorus. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Andar Gunawan Pasaribu dan juga Kak Esra Samosir yang sudah menyampaikan bahan materi sebagai narasumber pada malam hari ini. Besar harapan kami dari apa yang sudah Bapak sampaikan boleh menjadi suatu pengalaman yang berharga bagi kami untuk boleh kami terapkan di dalam penulisan buku, baik itu jurnal juga untuk ke depan hari. Doa kami terlebih kepada Bapak Agi Pasaribu, kami boleh mendengarkan tadi Pak, kondisi Bapak dalam keadaan kurang sehat. Tuhan yang memulihkan, cepat sembuh Pak. Dan tidak ada yang boleh kami berikan, hanya ucapan terima kasih pada malam hari ini atas kesempatan waktu Bapak, meskipun dalam kondisi kurang sehat, tetapi meluangkan waktu untuk berbagi bagi kami. Demikian yang boleh kami sampaikan kepada Bapak dan juga Kak Esra. Dan kepada seluruh teman-teman, mungkin banyak nanti ada juga tema untuk minggu depan yang akan kita bawakan. Kami juga mengundang kesediaan teman-teman kembali untuk boleh bergabung di minggu depan. Demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Mohon kesediaan dari Bang Jocelyn Sitohang untuk memimpin kita dalam doa, Bang. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Adik Ricardo Sianturi. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan yang kami kenal dalam Putra-Mu Kristus Yesus Juru Selamat kami. Kami bersyukur pada kesempatan ini boleh bertemu dalam Zoom meeting untuk berdiskusi lebar soal ilmiah, soal penulisan karya ilmiah, soal menuangkan ide-ide pikiran kami dalam sebuah buku, dalam sebuah jurnal. Tuhan, kami bersyukur boleh bertemu dengan dosen kami Pak Andar Gunawan Pasaribu, dan juga kepada rekan kami Esra Samosir dan teman-teman yang lain yang semua hadir di tempat ini. Kiranya Tuhan berikan kami kesehatan dan panjang umur untuk boleh kami berkarya bersama-sama, menyumbangkan ide-ide pikiran kami ke depannya untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada semua orang. Sehingga kami di medan pelayanan kami Tuhan bermanfaat bagi banyak orang dan bagi sekeliling kami. Kiranya Tuhan dengarkan doa dan permohonan kami. Kami adalah manusia lemah yang tak luput daripada segala kesalahan. Kiranya Tuhan ampuni agar kami layak hadir di hadapan-Mu, menyambut segala berkat yang Kau siapkan untuk kami masing-masing. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat malam, saya Livia. Oke, selamat malam. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam dan sampai ketemu lagi di minggu depan. Untuk tema dan informasi selanjutnya nanti akan kita sampaikan lewat WhatsApp dan media sosial lainnya. Selamat malam semuanya. Izin live ya. Hai semua, terberkati. Jua. Kak Esra, bukunya boleh ditaruh di grup Kak Esra. Oh iya, PDF-nya kalau ada. Tentu. Taruh di grup Kak, biar nanti yang mau beli boleh list. Untuk penyuluh agama P3K nggak masuk. Kalau penyuluh agama terkait P3K, saya belum tahu informasinya Bang. Kebetulan karena saya di bagian pendidikan, jadi sampai saat ini yang saya dengar informasinya masih terkait tenaga pendidik. Tapi boleh nanti saya coba cari informasi dari urusan agama terkait P3K di penyuluh agama. Gitu Bang. Oh, ya. Tapi kemungkinan tetap ada, Oke, udah. Oke, Esra udah minum. Mana sih Esra? Udah minum dia? Oke, baik. Jadi, abang-abang, teman-teman, kakak semua, saya izin live. Terima kasih Bang Jocelyn Sihotang, Hotlan Sihotang. Sitohang. Terima kasih Sitohang, Kak. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Esra. Mohon maaf, hanya dapat menyampaikan terima kasih saja.
Mudah-mudahan Tuhan memberikan berkat yang luar biasa untuk penulisan buku yang berikutnya. Terima kasih semua.